wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umum Curah, NIM 2125, kelas 5A Manajemen. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil uji analisis linear berganda dengan metode PLSM pengolahan data SPSS. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan konsep dasar regresi linear berganda. Yang pertama, analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen yang digunakan minimal dua variabel. Skala data yang digunakan dalam regresi linear berganda yaitu data interval atau rasio, terutama pada variabel dependen. Selanjutnya, perhitungan regresi linear berganda. Yang pertama, metode regresi berganda uji hipotesis atau uji T. Yang kedua, metode regresi berganda uji simultan atau uji F. Yang ketiga, metode koefisien determinasi atau R-square. Yang terakhir, metode uji asumsi klasik, kolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Kriteria uji regresi berganda. Yang pertama, uji T atau uji parsial. Apabila p-value kurang dari 0,005 maka berpengaruh signifikan. Sedangkan apabila p-value lebih dari 0,005 maka tidak berpengaruh signifikan. Tabel di atas untuk variabel X1, X2, X3, dan X5 memiliki nilai kurang dari 0,005, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk variabel X3 memiliki nilai lebih dari 0,005, maka variabel X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, summary ANOVA, yaitu uji F atau uji simultan. Apabila p-value kurang dari 0,005 maka berpengaruh simultan. Sedangkan apabila p-value lebih dari 0,005 maka tidak berpengaruh simultan. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwasanya nilai p-value sebesar 0,00. Nilai ini kurang dari 0,005, yang artinya variabel independen baik variabel X1, X2 sampai X5 secara simultan atau secara bersamaan. Hasil pengelolaan data dengan analisis regresi berganda menggunakan alat analisis data Smart PLS. Berdasarkan analisis dari data di atas, dapat diolah menggunakan Smart PLS dari model olah data di atas bisa dilihat, yaitu variabel X1 berpengaruh dengan variabel X2 saling berhubungan dengan nilai 0,902 dilanjutkan pada variabel X3 dengan nilai 0,474. Variabel X4 dengan nilai 0,855 dan variabel X4 dengan nilai 0,855 dan variabel X5 dengan nilai 0,245. Variabel X4 berhubungan pada variabel X3 dengan nilai 0,449 dan variabel X4 berhubungan pada variabel X5 dengan nilai 0,681. Variabel X3 dengan nilai 0,283, variabel X4 dengan nilai 0,292 dan variabel X5 dengan nilai 0,391 yang dapat terikat dengan variabel Y. Analisis ini terdapat 52
indikator dan 353 sampel yang dapat diolah menggunakan regresi berganda melalui Smart PLS versi 4. Variabel yang dapat diolah terdapat 5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk data tersebut merupakan data rata atau data mean variabel. R-square. Dari regresi berganda, maka untuk uji koefisien determinasi bisa menggunakan nilai R-square adjusted sebagaimana nilai sebesar 0,547, yang artinya sumbangan pengaruh variabel independen baik variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 54,7%. Bros-Pagan test dapat dilihat dari olah data di atas. Nilai p-value sebesar 0,049, maka nilai tersebut lebih besar dari 0,05, yang artinya asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau sudah lolos dalam uji heteroskedastisitas. Berdasarkan jenis kelamin, analisis frekuensi dengan jenis kelamin berdasarkan data di atas ialah menunjukkan banyak data untuk laki-laki, yaitu berkisar di antara 37,6%, dan untuk data perempuan yaitu berkisaran angka 62,1%. Maka dengan analisis di atas dapat dikatakan dalam pengisian kuesioner ini lebih banyak data yang terisi oleh responden perempuan daripada laki-laki. Berdasarkan usia, data untuk pengisian umur dalam kuesioner ini berada pada tingkat valid dengan persen yang tertinggi berada pada umur 20 tahun dan diikuti oleh umur 22 tahun. Dengan kisaran yang paling sedikit mengisi data ini ialah umur 30 sampai 44 tahun. Maka dapat diketahui banyaknya pengisian data untuk umur dalam kuesioner ini adalah 100,0%. Berdasarkan universitas, data selanjutnya adalah data universitas yang telah mengisi kuesioner. Dari data di atas bahwasannya Universitas Kacang Kuning yaitu 13% menyusul dengan Akademik Akuntansi Riau yaitu 8%, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Payung Negeri. Tidak hanya itu, dapat juga diketahui bahwasannya university atau institution mempunyai data sebanyak 3% dari 354 responden data kuesioner tersebut. Berdasarkan semester, selanjutnya yaitu olah data dari tingkat semester yang mengisi kuesioner ini. Dapat diketahui bahwasanya tingkat tertinggi dari pengisian kuesioner ini ialah berada pada semester 5 dengan angka kisaran 48,9%, diikuti semester 3 19,5%, semester 1 11,6% dari 354 responden dengan tingkat persen secara keseluruhan yaitu 100%. Berdasarkan pekerjaan orang tua, analisis data selanjutnya adalah pekerjaan orang tua. Hal ini merupakan salah satu tingkat responden dari 354 dengan beberapa macam pekerjaan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, seperti petani pada urutan yang pertama di angka kisaran 27,4% dan wira swasta 23,2%, diikuti dengan PNS di angka 14,4% dengan analisis data yang valid. Terakhir, berdasarkan jalur masuk kampus. Analisis data terakhir yaitu jalur masuk perguruan tinggi yang dilakukan oleh olah data kuesioner ini mempunyai berbagai macam jalur masuk untuk perguruan tinggi. Dapat dilihat bahwasanya jalur masuk dengan KIP kuliah mempunyai tingkat yang paling tinggi yaitu di antara kisaran angka 16,7%. Jalur prestasi
4,0% dan rekomendasi desa di angka 3% dari banyak responden, yaitu 354 data.